Pemirsa, Vini Alfionita jarang muncul setelah menikah. Sekali muncul, ia memberitahu kami ada sesuatu yang dirasakannya di perutnya. Memang Vini agak ngurangin ya Bang ya, ngurangin kegiatan yang sifatnya keluar kota, syuting yang capek banget gitu loh, waktunya yang menyita banget gitu dari mulai pagi sampai malam enggak. Jadi khusus Ramadan ini aktivitas kurang banget. Paling kita buka puasa sama-sama sama keluarga. Mengenai Al-Hadar, laki-laki yang sudah 2 tahun belakangan ini dekat dengannya, Emilia Contessa berharap hubungan mereka menjadi takdir perkawinannya. Saya gini loh, aduh ya Allah, saya tuh nggak pernah bercita-cita mau kawin lagi ya, sudah dulu sama Mas Abdullah tuh udah saya pikir sudahlah, this is it gitu, udah ini saya abdikan sisa umur saya dan yang sudah banyak itu gitu ya kepada buat anak-anak saya pikir gitu. Nah itu saya bilang itu kan jodoh memang kan di tangan Tuhan, takdir apa ya saya bilang jadi saya tidak ada rencana sama sekali kok tiba-tiba begitu ketemu berapa bulan kita bergaul kita dekat terus ada Dengan suami pertama, Emilia mempunyai 2 anak, Denada dan Rico. Dengan suami kedua, ia mempunyai seorang anak. Dan kalau nanti ia jadi berumah tangga dengan Al-Hadar, Emilia akan mempunyai seorang anak tiri yang sangat lucu. namanya Kesar, dia umur 1 tahun 2 bulan sekarang, Masya Allah lucu banget, Alhamdulillah saya punya boneka. Jadi anak saya yang pertama, iya bener boneka baru untuk saya. Jadi Dena udah di Australia, Rico yang anak saya nomor 2 juga di Australia. Jadi sedangkan Muhammad sama ayahnya aku sendiri, Riri. Jadi aku ya Alhamdulillah dititipin Tuhan lagi satu anaknya lucu banget Masya Allah. Dan itu he really brighten my life bener. Dia yang menghibur-hibur saya lah sehari-hari ini gitu. Begitulah Emilia Contessa yang sedang berharap banyak pada hubungannya dengan Al-Hadar. Namun kembali kepada Monica Umardi, soal jodoh justru sedang tidak menarik perhatiannya. Sama dengan Emilia, Monica juga gagal 2 kali dalam perkawinannya. Pengalaman pahit ini yang sekarang membuatnya sangat hati-hati untuk mencoba berumah tangga lagi. Enggak lah, maksudnya gue masih capek lah mau urusan laki-laki. Jadi sekarang gue kefokusin ke kerja aja dulu kali ya, ke karir dulu. Nanti kalau ada banyak duit baru mikirin cowok, mikirin nikah. Untuk Anda yang saat ini sedang menggebu-gebu pacaran, tidak ada salahnya untuk mendengarkan pengalaman Monica Umardi. Ya yang pasti dari 2 kali kegagalan gue banyak mengambil kesimpulan bahwa menikah itu tidak seindah waktu pacaran yang pasti. Terus tidak cukup waktu sebentar itu untuk mengenal calon suami. Gue harus tahu seluk-beluk seluruh keluarganya dulu, apa segala macam tetek bengek. Jadi ya ntar aja lah, capek. Maksudnya seperti yang sudah diucapkan tadi, soal laki-laki tidak masuk dalam hitungannya saat ini. Gambaran cowok ideal itu udah ada, tapi kalau gue pacaran gitu ntar aja deh. Yang ada pada Monica sekarang adalah menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Sholat kalau dulu masih bolong-bolong, masih rada-rada cuek, kalau sekarang malu gitu. Iis Dahlia, ia mengenang tahun 2000 dengan banyak kejadian pribadi yang dialaminya. Seorang janda cantik dan terkenal seperti dia, seharusnya tenang-tenang saja menata kembali masa depannya. Dan Iis memang tenang-tenang saja, misalnya ia tidak buru-buru ingin menikah lagi. Daripada buru-buru menikah, Iis Dahlia lebih suka memikirkan karirnya. Kalau toh saat ini ia mengurangi kegiatannya, itu karena kebetulan bulan puasa. Puasa masih ada nyanyi walaupun 1-2 kayak acara TV gini. Terus saya mau ke Vietnam seminggu. Kabarnya nyanyi di sebuah festival film. Asia. Ya, aku nyanyi karena festival film Asia itu sekarang tahun ini dibikin di Vietnam, di Hanoi. Tahun depan mau dibikin di Jakarta. Jadi nanti di sana ada diperkenalkan ada Jakarta Night. Di situ saya diminta nyanyi lagu dangdut lah ya. Di sana Iis akan menyanyikan lagu Asmaraku Rindu dan Kicir-Kicir. Kebetulan ke Hanoi udah pernah. Jadi ini untuk yang kedua kalinya saya nyanyi di sana. Hanoi yang sedang musim dingin dan ke sana Iis sendirian. Seandainya belum bercerai, ia tentu akan ditemani suaminya. Biasa tahun kemarin juga nggak ditemenin. Jadi aku mah nggak pernah mau terlalu didramatisir lah, karena buat saya kalau hal-hal yang didramatisir tuh kitanya sendiri jadi nggak enak gitu. Jadi buat apa, udahlah nggak mau ngingetin hal-hal yang kayak gitu, yang nyakitin hati gitu, yang membuat perih nggak. Iis Dahlia bisa menjawab begitu karena ia tidak merasa sendirian. Saya selalu mau menghadapi hidup ini dengan rasa optimis gitu. Dan saya selalu berpikir saya masih banyak punya teman yang mendukung saya punya banyak keluarga yang sayang sama saya. Jadi
Penghibur terbesar Iis Dahlia dalam kesendiriannya sebagai janda adalah Salsabila Juwita, putri mungilnya. Namun sebagai wanita yang masih muda, tentu ada keinginan kuat untuk menikah lagi. Hanya saja ia tidak mau buru-buru. Jangan tahun depan lah ya, beri saya kesempatan. Tapi saya nggak pernah mau mendahului takdir Tuhan. Tapi saya sih berharap nggak tahun ini lah ya. Banyak hal yang harus saya benahi, saya introspeksi diri. Mungkin kenapa saya kemarin gagal. Masih ada perasaan was-was Iis Dahlia pada laki-laki. Katakanlah trauma perkawinannya yang berakhir dengan perceraian. Untuk mulai pacaran saja, Iis masih bimbang. Ya, karena saya Saya merasa bahwa waktu kemarin kawin sama ayahnya Selsa, saya menganggap bahwa ini orang yang akan bisa melindungi saya, memberikan rasa aman, memberikan kebahagiaan, mengayomi saya, tapi kenyataannya 180 derajat yang saya harapin. Jadi ya ada rasa takut aja mau deket sama cowok gitu. Bener gak sih? Gitu. Apalagi sekarang ada Selsa. Tapi kami punya sebuah nasihat untuk Anda yang hendak mencoba mendekati Iis. Pertama-tama, dekatilah anaknya dulu. Mungkin salah satunya itu sih Maya. Kalau secinta-cintanya saya sama mungkin suatu saat nanti saya ketemu orang terus kalau Selsa nggak deket, Selsa nggak mau terima, ya lebih baik mamanya lah yang ngalah gitu. Pemirsa, Iis Dahlia baru saja menyelesaikan album dengan Peter Gonta. Lagu yang mereka nyanyikan berjudul Miliki Diriku Dengan Cinta. Pop banget. Jadi Pak Peter kan jazz, aku kan dangdut, tapi kita nyanyinya pop ya lihat aja nanti lah ya. Tapi tadi balik tanya tadi teman kita tadi, apakah itu tidak menguatkan gosip bahwa Iis punya hubungan dekat dengan Pak Peter Gonta? Ya kita mau udah biasa digosipin ya. Jadi kalau kita mau ngurusin gosip ntar nggak apa yang kita mau, apa yang kita rencanain nggak terwujud terus gitu. Jadi ya udahlah jalan aja toh nggak ada apa-apa. Pemirsa, Vini Alfionita jarang muncul setelah menikah. Sekali muncul, ia memberitahu kami ada sesuatu yang dirasakannya di perutnya. Memang Vini agak ngurangin ya Bang ya, ngurangin kegiatan yang sifatnya keluar kota, syuting yang capek banget gitu loh, waktunya yang menyita banget gitu dari mulai pagi sampai malam enggak. Jadi khusus Ramadan ini aktivitas kurang banget. Paling kita buka puasa sama-sama sama keluarga. Ada teman-teman yang kayak gini, acara kayak gini, paling kayak gitu aja. Kalau hari-hari biasa aku masak dulu Bang, mau buka puasa masak dulu, seru deh. Begitulah kegiatan Vini Alfionita di bulan puasa ini. Waktunya menjadi lebih banyak untuk Daniel suaminya. Sebelum menikah, Oktober lalu tidak terbayangkan ia bisa mengurangi kegiatannya. Nggak tahu, itulah yang dipikir bahwa perjodohan itu adalah misteri. Dan misteri itu hanya yang di atas yang bisa menjawab. Dan kita hanya bisa melakoni, menjalani apa yang sudah di-schedule-kan pada kita. Gitu. Sejauh ini tidak pernah terbayangkan oleh Vini bahwa tanggal 22 Oktober saya akan menikah dengan seseorang pria yang bernama Daniel. Tidak tahu saya sebelumnya Bang. Apalagi dia juga nggak mikir kali ketemu aku. Dari hasil tidak terbayangkan itu, apa yang kamu rasakan? Tapi yang jelas, aku merasakan setelah menikah lebih teratur. Bangun pagi teratur, pulang ke rumah teratur. Sebab ada yang, halo, kamu jam berapa ini tidak pulang? Gitu. Ya nggak Bu? Halo, cepat pulang gitu. Lebih teratur ya Mas ya? Begitu mempersunting Vini, Daniel sempat kaget dengan pola hidup istrinya sebagai artis yang kesibukannya tidak kenal waktu. Kaget sih ada Bang ya, tapi nggak terlalu gimana lah. Karena saya ini aja sudah komit berdua sama-sama menghargai aja kehidupan sebelumnya masing-masing. Menghargai bahwa saya ada kegiatan seperti ini, dia kegiatan seperti itu. Kita tidak mentang-mentang dia begini, kamu ngapain sih, kamu capek-capek begitu. Kamu dibayar berapa sih honornya? Enggak begitu gitu, maksudnya dia lebih menghargai bahwa setiap pekerjaan kita masing-masing itu rasa apa ya? Rasa puas yang ada di dalam, enggak bisa dibayar dengan uang gitu kayak gitu. Demikianlah waktu bergulir dan kebahagiaan menghampiri pasangan ini. Meski terkesan tidak ingin diketahui, Vini rupanya sedang merasakan sesuatu di perutnya. Jika Anda lihat, ia tampak lebih gemuk. Itu pasti karena pengaruh benih di kandungannya. Apa sih yang paling berubah setelah kamu tahu positif mengandung? Yang paling berubah, berat saya naik 4 kilo. Enggak sih, belum tahu. Abang nih, bukan rahasia, belum boleh. Baru 5 minggu. Insya Allah ya.
Pemirsa, tentu saja Anda masih menyimak kabar-kabar dari Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut ini kabar lainnya yang layak Anda tengok. Pemirsa, ini adalah kabar-kabar pendek dari sejumlah artis. Kami mulai dengan Peggy Melati Sukma.